benar Bu. Usia 51 tahun ya Bu. Nggih. Nah, di sini kita akan melakukan konsultasi Bu, dan nanti saya akan bertanya beberapa hal mengenai penyakit Ibu, dan juga kalau bisa sebisanya itu Ibu menjawab dengan sejujur-jujurnya gitu. Nanti semua data yang saya peroleh ini akan saya jaga kerahasiaannya. Jadi Ibu tidak perlu khawatir data-data ini akan bocor kemana-mana seperti itu Bu. Nah, ini kan saya dapat konsulan dari dokter ya Bu, terus juga sama data-data yang sudah terlampir ini. Ini untuk BB-nya Ibu benar 88 kg. Benar Bu. Untuk tingginya 153 cm Bu. Nggih. Terus kemudian ini untuk diagnosisnya Ibu ada penyakit diabetes mellitus, terus sama gagal jantung kongresif, sama selulitis tadi Bu. Iya benar Bu. Terus kemudian ini dari data hasil screeningnya, benar Ibu ada penurunan berat badan selama 6 bulan terakhir? Iya Bu, benar. Namun penurunannya itu tidak signifikan Bu. Kira-kira nyampe 5 kilo? Nggak sampai sepertinya Bu. Oh, nggak sampai ya? Iya. Terus kemudian kalau penurunan makanan itu ada nggak Bu? Maksudnya asupan makan, penurunan asupan makan itu ada? Nafsu makan saya. Iya. Oh iya, nafsu makan saya menurun Bu. Nah, ini kalau dilihat dari hasil screeningnya itu Ibu ini skornya ini dapat 2 Bu. Berarti kalau dapat 2, kalau hasil screeningnya dapat 2 atau lebih, itu berarti Ibu ada resiko malnutrisi. Apalagi ini Ibu diagnosis medisnya ada diagnosis khusus yaitu diabetes kan Bu ya. Iya. Nah, jadi itu kita lanjut ke screening lanjutannya. Untuk EMT-nya ini Ibu dapat 24 ya, berarti itu normal. Iya. Terus kemudian karena tadi penurunan berat badannya nggak nyampe 5 kilo, jadi juga kemungkinan itu nggak sampai 5% gitu. Iya. Jadi ini karena skornya 0, resiko malnutrisinya itu rendah gitu. Terus kemudian kita lanjut ke hasil labnya gitu. Iya Bu. Untuk hasil labnya ini HB-nya rendah ya Bu, cuma 9,5 gram per desiliter. Terus kemudian bulnya ini termasuk tinggi, sama gula darahnya ya Bu, tinggi ya, 275 mg per desiliter. Iya Bu. Terus kemudian untuk fisik klinisnya ini Ibu nafsu makan menurun ya Bu, bener ya? Iya, menurun Bu. Terus sama nafasnya itu cepat ngos-ngosan. Iya, enggak gitu emang Bu nafas saya. Iya. Terus untuk penyakit riwayat dulunya ini ada selain gagal jantung sama DM ini dulu pernah ada efusi pleuran gitu. Iya Bu, emang dulu pernah ada. Terus kemudian kita lanjut ke riwayat makan ya Bu. Untuk riwayat makannya ini Ibu dulu suka makan, sebelum masuk rumah sakit ini suka makanan manis nggak Bu? Kalau makanan manis sih saya nggak begitu suka dan nggak terlalu makan Bu, karena saya tahu kalau saya ini kena DN seperti itu. Gitu. Terus selain suka makanan manis, Ibu suka makanan gorengan nggak? Ya, kalau gorengan itu saya sangat suka Bu, bahkan saya memang sering sekali makan gorengan. Baik Bu. Untuk kan ini Ibu juga dapat obat-obat dari rumah sakit nggih Bu. Kalau boleh tahu itu obat apa saja nggih Bu? Sebentar ya Bu, ya saya agak lupa soalnya. Iya Bu. Obatnya itu kalau nggak salah ada Glimepirid, Iya. kemudian ada Furosemid, Iya. kemudian ada Bisoprolol, kemudian ada Kandesapan, Iya. dan yang satu lagi itu kayaknya apa ya Bu, spinor gitu loh Bu. Mungkin Saya maksud lupa. Ibu itu ya spironolactone ya. Oh iya Bu, sepertinya itu Bu. Nah,
iya Iya. gitu. Nah, untuk aktivitas fisiknya ini kalau boleh tahu ibu ngapain saja nih bu di rumah? Kalau di rumah sih saya cuman sebagai ibu rumah tangga saja, Ya. Bu. Saya tidak kerja. Jadi untuk aktivitas fisiknya itu yang ringan-ringan seperti ya kayak ibu rumah tangga pada umumnya itu ya Iya, bu. saya menyapu, cuci piring seperti itu. Oh gitu. Nah baik, karena ini ibu kan diagnosisnya ada ibu diabetes juga sama gagal jantung kognitif nih bu. Iya. Nah jadi ini saya sarankan agar ibu itu melakukan aktivitas fisik cukup, nggak perlu yang berat-berat. Terus sama juga kalau bisa itu ibu mengonsumsi makanan yang bergizi seimbang begitu bu. Jadi dalam satu piring itu nggak hanya nasi sama kayak lauk pauk yang bentuk misalnya kayak ikan sama ikan tok seperti Iya. itu bu. Nah jadi satu piring itu harus seimbang. Misal satu piring itu harus ada nasinya, sumber karbohidrat, bisa kentang juga. Terus kemudian juga ada sayurnya, terus ada lauk nabati, lauk nabati kayak tahu, tempe dan sebagainya itu ya bu, yang kacang-kacangan. Terus kemudian juga ada lauk hewani. Terus juga jangan lupa buahnya ya bu ya. Iya, Bu. Terus untuk penyakitnya sendiri diabetes sama gagal jantung itu memang ada beberapa bahan makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan seperti itu atau yang dibatasi. Nah tujuannya itu untuk apa bu? Nah ini bu, tujuannya itu agar kita itu bisa mencapai atau mempertahankan berat badan kita itu tetap normal dan juga mengontrol kadar gula darah, terus juga kadar lemaknya sama tekanan darah kalau memang ibu ada hipertensi. Tadi kan ibu memang tekanan darahnya tinggi nggih bu. Iya, Bu. Terus kemudian itu mencegah terjadinya komplikasi akibat penyakit diabetes ibu. Terus kemudian itu mengurangi apa ya, kan ibu ada gagal jantung ya bu. Iya. Jadi beberapa bahan makanan itu untuk yang dibatasi itu memang untuk mengurangi beban jantung gitu bu, mengurangi beban jantung dan manajemen berat badan kita tetap normal. Dan juga ada pembatasan natrium. Natrium itu contohnya seperti apa? Sebenarnya natrium itu banyak bentuknya ya bu ya, nggak hanya pada garam saja, sama ciki-ciki pun juga ada natriumnya. Terus sama kayak mie instan, terus makanan instan seperti itu bu. Nah ini untuk bahan makanan yang dibatasi nggih bu. Nah untuk penyakit DM-nya sendiri bu, ini ada beberapa bahan makanan yang dibatasi bu. Contohnya seperti apa? Ini ada karbohidrat sederhana. Nah kenapa kok karbohidrat sederhana? Karena memang kan karbohidrat sederhana itu lebih mempercepat gula darah kita itu menjadi meningkat bu, cepat naiknya. Nah contohnya seperti apa? Itu ada gula pasir, terus gula jawa, madu, sirup, permen, terus minuman ringan yang kayak yang biasa di toko-toko itu ya bu. Terus kemudian juga ada kue. Terus kemudian bahan makanan yang dibatasi lain itu ada makanan yang mengandung banyak lemak. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti kue, terus makanan cepat saji seperti burger, terus yang apa itu yang bulat-bulat, yang Kentang goreng itu juga Bu ya? ya. Oh. Terus kemudian juga goreng-gorengan. Ibu kan tadi suka makan gorengan Iya. Bu. Iya. Terus kemudian ini sudah seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yang mengandung banyak natrium bu. Contohnya seperti ikan asin, telur asin, terus makanan yang diawetkan. Makanan yang diawetkan ini kayak makanan kaleng-kaleng seperti itu bu. Kan Oh, itu iya. ada yang ikan di kaleng itu ya. Iya, Bu. Iya, itu juga banyak natriumnya. Terus kemudian yang ini juga ada untuk yang gagal jantungnya itu, untuk protein ini yang dibatasi ini ada ubi sama singkong bu. Terus kemudian untuk protein hewaninya itu kayak gajih, terus sosis, jeroan, pokoknya yang banyak mengandung kolesterol itu bu. Terus ini juga ada kerang, keju. Nah untuk protein nabatinya ini ada kacang tanah, kacang mete, sama kacang Bogor. Terus kemudian kalau sayurnya, karena memang ini bertujuan untuk apa, tidak memperberat kerja jantung, jadi untuk sayur ini lebih
baik menghindari atau membatasi makanan yang mengandung gas. Apa Contohnya itu seperti kol, kembang kol, lobak, terus sawi, terus juga ada nangka muda. Kemudian kalau buah-buahannya itu ada durian sama nangka, Bu. Kemudian ini lemaknya juga dibatasi, Bu. Lemaknya ini ada santan kental juga itu dibatasi. Terus minyak kelapa sama minyak kelapa sawit. Nah, untuk bahan makanan yang dianjurkan itu kalau untuk penyakit yang DN-nya itu lebih baik ibu makan sumber karbohidrat kompleks. Contohnya seperti roti, mie, biskuit, kentang. Nah, kalau memang roti ini nggak bisa dibuat makanan utama, ibu bisa membuat snack. Snacknya itu bisa dari roti, pakai roti bakar atau diapakan gitu, ibu. Terus biskuit ini juga bisa buat snack. Kemudian ada lagi untuk sumber protein rendah lemak, contohnya seperti ikan, Bu. Terus ayam tanpa kulit, karena memang yang lebih banyak lemaknya atau lebih banyak kolesterolnya ini di kulit, Bu. Terus kemudian susu im, ada tempe, tahu, sama kacang-kacangan juga. Nah, untuk yang gagal jantungnya, bahan makanan yang dianjurkan itu ada nasi, roti, kentang, makaroni, biskuit, tepung, beras, terigu, sama sagu itu ya, Bu. Terus kemudian untuk protein hewani ini lebih baik mengonsumsi daging sapi, daging ayam rendah lemak ini seperti yang tadi ya, Bu, daging ayam tanpa kulit. Terus kemudian ikan, telur, sama susu rendah lemak. Terus kemudian untuk protein nabatinya ini dianjurkan kacang kedelai sama hasil olahannya kayak tempe, tahu, seperti itu, Bu. Kemudian sayuran ini pokok sayuran yang tidak mengandung gas ya, kecuali yang dari bahan makanan dibatasi yang tadi itu ya, contohnya ini ada bayam, kangkung, buncis, kelabu siam, dan lain-lain ya, Bu. Kemudian untuk buah-buahannya ini sebenarnya banyak juga yang bisa dikonsumsi kecuali yang mengandung gas yang sudah saya sebutkan seperti durian sama nangka matang. Selain itu nggak apa-apa, Bu. Terus kemudian kan kalau untuk nasi sebenarnya lebih baik ibu itu mengonsumsi nasi merah, Bu. Kan tetapi kan nasi merah itu mahal ya, mahal. Jadi ya nggak mengonsumsi nasi merah pun nggak apa-apa, nasi putih itu juga nggak apa-apa, cuma lebih diutamakan nasinya itu didinginkan dulu, Bu. Jangan yang panas langsung dimakan, karena nasi yang dingin itu indeks glikemiknya itu lebih rendah daripada nasi yang panas. Jadi indeks glikemik ini tidak mempercepat Bu, indeks glikemik yang rendah ini tidak mempercepat gula darah dalam gula darahnya itu tinggi seperti itu, Bu. Nah, jadi ini ibu harus memperhatikan ya, Bu, bahan makanan apa saja yang dianjurkan, terus apa saja yang dibatasi. Jangan lupa memperhatikan pembatasan untuk konsumsi gulanya, terus sama natriumnya kayak garam-garam itu ya, Bu. Bumbunya juga jangan yang terlalu tajam, jangan terlalu banyak-banyak lah untuk gula sama garamnya ya, Bu. Terus kemudian untuk aktivitas fisik, kalau bisa itu ibu aktivitas fisiknya itu kan cuma ringan ya di rumah. Kalau bisa itu ibu olahraga ringan-ringan saja, seperti kayak lari-lari ringan gitu, Bu, jogging itu. Kalau bisa 30 menit per hari, satu hari itu kalau bisa 30 menit saja. Terus kemudian juga apalagi ya, itu kan tadi sudah diberi obat ya, Bu. Selain jangan hanya mengandalkan bahan makanan aja, Bu, yang dihindari sama dianjurkan itu tadi ya, Bu. Jadi ibu juga harus mengonsumsi obat-obatannya, karena itu bisa membantu menurunkan gula darah juga, Bu. Bu. Jadi harus tetap diminum secara rutin. Nah, ini nanti ibu bawa untuk dilihat-lihat lagi di rumah, bahan makanan apa saja sama bahan makanan apa saja yang bisa
yang dianjurkan untuk dikonsumsi sama yang dibatasi. Dan di sini sudah saya tulis nggih Bu pembatasan untuk gula, garamnya juga, terus bahan-bahan makanannya juga sudah ada di sini semua. Bagaimana Bu, sudah paham ataukah ada yang perlu ditanyakan lagi, kurang jelas mungkin? Insya Allah sudah Bu. Nggih. Jadi ini dibawa pulang nggih Bu. Terima kasih ya Bu. Nggih, terima kasih juga Bu. Iya. Semoga cepat sembuh. Ya terima kasih Bu. Mari Bu. Nggih, monggo.